Salam. Senang sekali kedengaran suara. Ya, kedengaran. Terima kasih. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan tim pendoa Eropa. Luar biasa. Saya boleh mau katakan kita punya orang tua yang begitu bersemangat sampai pada saat ini tetap eksis di dalam pelayanan dan senang sekali mendengar tadi eh, melalui doa ya doa syafaat. Dan puji Tuhan saya mau sampaikan oleh karena masih ada orang yang rindu mendoakan saudara-saudara kita. Ya. Sebagaimana Abraham yang menjadi pondok syafaat, itu hal yang luar biasa menjadi bagian juga orang semua yang ada. Dan Tuhan masih memberikan kesempatan kita hidup sampai saat ini, itu berarti Tuhan masih memiliki rencana yang indah bagi kita semua yang ada. Nah, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan ini, mari kita kembali tunduk kepala kita berdoa. Bapa di sorga, memohon Roh Suci menolong menjamah hati pikiran kami, memberikan pencerahan bagi kami untuk mengerti akan firman Tuhan yang akan kami pelajari pada saat ini. Dan biarlah hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan mampukan supaya dapat menyampaikan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kalau saya mau bertanya pada saat ini ya, subuh waktu Manado ya, dan mungkin di wilayah yang ada di Eropa itu sudah malam. Pertanyaannya seperti ini. Ada yang masih ingat khotbah saya pertama kali? Ya, lupa ya. Ya, tidak ada yang ingat. Saya nggak hadir. Ya. Terima kasih kalau tidak ada yang ingat. Nah, ini eh, akan membahas ke pertanyaan yang kedua. Ada yang masih ingat eh, apa yang dimakan pada tanggal 2 Januari tahun 2026? Ada yang masih ingat apa yang dimakan tanggal 2 atau tanggal 3 Januari? Tidak ada ya, pasti ya makan nasi mungkin ya, tapi Si- secara detail mungkin lupa ya, umumnya lupa. Dan kenapa saya tanyakan ini? Karena ada satu makna yang indah yang boleh orang kita dapatkan, eh, sebagaimana makanan yang mungkin minggu lalu kita lupa kita sudah makan apa, bulan lalu kita sudah lupa makan apa, tetapi nutrisi, gizi dari makanan itu yang menolong kita kuat sampai pada saat ini, sehingga boleh bergabung di Zoom dengan tim pendoa Eropa. Begitu juga dengan firman Tuhan. Mungkin kita bisa lupa firman Tuhan, tetapi firman Tuhan mungkin bulan lalu, tahun lalu kita lupa. Tetapi nutrisi gizi dari firman Tuhan itu boleh menolong kita semua tetap bertahan di dalam kebenaran sampai pada saat ini. Amin. Nah, dan saat ini kita akan membahas satu topik yang bagi saya ini sangat menarik dengan judul bersungut di tengah berkat Tuhan. Saya percaya saudara-saudara kita di Eropa itu secara ekonomi itu sangat diberkati ya. Dan juga di Indonesia juga sama juga ya diberkati ya. Kalau kalau orang bisa mengukur secara ekonomi, memang orang di Eropa itu cukup luar biasa. Nah, bagaimana itu bersungut di tengah berkat Tuhan? Judul ini saya berikan dengan melihat di dalam bilangan pasal yang ke-21 ayat 4 ayat tema kita.
Di sana firman Tuhan dikatakan, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Nah, di dalam ayat 4 ini dikatakan bahwa orang-orang Israel tidak dapat lagi menahan hati mereka. Nah, kalau kita lihat di dalam New King James Version, di sana dikatakan, and the soul of the people become very discouraged on the way. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat di ayat yang keempat ini, mengapa mereka tidak dapat menahan hati? Nah, di sini ada beberapa alasan. Nah, tapi sebelumnya, sebelum kita akan melihat alasan, kita melihat bagaimana bangsa Israel ini mengalami banyak berkat Tuhan. Tentu yang pertama, mereka dibebaskan dari perbudakan di tanah Mesir. Dibawa keluar, itu merupakan satu berkat yang indah. Dan mereka dituntun langsung oleh Tuhan. Ya. Nah, lalu kita akan lihat di sini mengapa mereka tidak dapat menahan hati. Ada beberapa alasan. Yang pertama, mereka tidak dapat melawan orang Edom yang tidak mengizinkan mereka lewat di daerahnya. Nah, ini hal yang luar biasa. Lalu yang kedua, Harun meninggal. Kita tahu bersama bahwa Musa memang pemimpin mereka, tapi Harun adalah imam besar mereka. Nah, imam besar mereka meninggalkan mereka. Lalu alasan yang ketiga, beberapa orang Israel menjadi tawanan orang Kanaan dan mereka akhirnya harus berperang dan menumpas kota-kota di Kanaan. Jadi mereka mungkin berpikir, Tuhan, apa Tuhan maksud? Kenapa semua ini harus terjadi di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian itu? Nah, situasi seperti ini membuat mereka menjadi sangat lemah. Nah, saudara-saudara, perjalanan bangsa Israel ini juga menggambarkan perjalanan kita menuju Kanaan surgawi. Di dalam perjalanan ini pasti kita juga banyak sekali menghadapi situasi dan kondisi seperti bangsa Israel, di mana situasi dan kondisi membuat kita menjadi seperti bangsa Israel, tidak dapat menahan hati. Nah, ada banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan itu bisa membuat kita menjadi sangat lemah. Nah, melihat apa yang terjadi kepada bangsa Israel, lalu apa yang mereka lakukan? Nah, ini yang luar biasa, saudara-saudara. Yang mereka lakukan adalah mereka mulai berbicara menentang Allah dan menentang Musa. Nah, ayat 5 kita lihat. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Nah, ini luar biasa saudara-saudara ya. Kalau kita lihat di dalam buku Patriarch and Proverbs halaman 428, di sana dikatakan saat orang Israel menjadi ya very discouraged. Mereka mulai memanjakan roh ketidakpuasan, sehingga mereka mulai melihat banyak kesalahan-kesalahan, kesusahan-kesusahan di antara banyak sekali berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, ini dari kutipan Roh Nubuat ya. Jadi bangsa Israel itu dia menjadi sangat lemah. Oleh karena mereka memanjakan roh ketidakpuasan, sehingga mereka mulai melihat banyak kesalahan, kesusahan di antara banyak berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, selanjutnya dikatakan, dalam kelemahan mereka, orang Israel mulai bersungut-sungut dan dalam persungutan mereka, mereka tidak melihat bahwa Allah ada sementara melindungi mereka. Mereka tidak menyadari bahwa God is still control.
Yang mereka lihat hanyalah kesalahan semata. Nah, di saat ini, ya, di malam waktu Eropa, ya, saya mau sampaikan, hati-hati dengan persungutan dan roh ketidakpuasan. Karena itu akan membuat kita melihat kesalahan-kesalahan semata-mata, bukan berkat. Nah, saya ulangi lagi, ya. Hati-hati dengan persungutan dan roh ketidakpuasan. Karena itu akan membuat kita melihat kesalahan-kesalahan semata-mata, bukan berkat. Jadi ketika ini terjadi, mata kita akan tertuju kepada kesalahan-kesalahan. Mungkin di dalam gereja, para pelayan jemaat, para pendeta, dan di dalam organisasi para pemimpin. Jadi mata kita akan melihat kekurangan-kekurangan dari teman sekerja, ya, teman sepelayanan. Kita mungkin akan bisa berkata, mereka ini malas, ya, tidak kerja betul, tidak sungguh-sungguh untuk melayani. Mata kita akan tertuju kepada kesalahan-kesalahan orang lain, ya, sesama anggota jemaat. Bisa jadi kita akan berkata, loh, lihat, orang Advent kok begitu, ya. Orang Advent kelakuannya seperti itu, ya. Atau bisa jadi kalau orang itu yang khotbah, malas, saya tidak mau dengar, ya. Bisa jadi mata kita juga akan melihat dan mengeluh tentang jalannya organisasi gereja kita. Harusnya begini, harusnya begitu. Kenapa begini atau kenapa begitu? Dan kita akan berkomentar, ya. Coba di luar sana tidak seperti kita. Nah, dan saya mau sampaikan, kadang mata kita juga mungkin akan tertuju pada kesalahan-kesalahan kita dan ketidaksanggupan kita untuk menang dari dosa dan kita menjadi sangat lemah. Dan pengeluhan-pengeluhan seperti ini akan membuat kita tidak bisa melihat berkat-berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti orang Israel, mereka mengeluh dan bersungut. Nah, kita tahu bersama apa persungutan dari orang Israel. Mereka katakan tidak ada air. Orang Israel mengeluh tidak ada air. Padahal Tuhan baru saja membuat bukit batu mengeluarkan air untuk mereka minum. Di dalam Bilangan pasal 20 ayat 7 sampai 13. Dan persungutan mereka juga. Mereka katakan tidak ada roti. Padahal setiap hari Tuhan memberikan mereka mana di dalam Keluaran pasal 16 ayat 35. Dan mereka katakan juga demikian, ya. Mereka telah muak dengan mana, dan mereka katakan mana itu adalah roti yang hambar. Ah, luar biasa orang Israel ini, ya. Padahal kita tahu bersama, air adalah lambang roh suci, ya. Dan roti melambangkan Kristus itu sendiri. Itu di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39 dan Yohanes pasal 6 ayat 35. Nah, saudara-saudara, dengan mereka mengeluh dan bersungut, yang mereka tolak sebenarnya adalah Allah itu sendiri. Allah memberikan mereka air, mereka bilang tidak ada air. Allah memberikan mereka mana, mereka bilang itu adalah roti yang tidak berharga, yang tidak berguna. Refleksi bagi kita pada saat ini, yaitu apakah roh suci tidak lagi dapat memuaskan dahaga kita? Apakah firman Tuhan atau pekabaran mengenai Yesus Kristus terasa hambar dan tidak menarik lagi? Kita mungkin terlalu lama dalam kebenaran. Mungkin di antara kita ada yang sudah 40 tahun, ya, di dalam kebenaran. Ada yang 60 tahun, ada mungkin yang 70 tahun, ya. Kita sudah terlalu lama dalam kebenaran. Sudah lama mengikuti Kristus.
atau bahkan memang sejak dari lahir. Nah, situasi-situasi dan pencobaan-pencobaan yang menekan tak henti-hentinya terjadi di sekitar kita. Apakah itu membuat kita mengeluh dan bersungut-sungut? Hati-hati. Jangan sampai dalam kelemahan dan pengeluhan kita, kita tidak lagi dapat merasakan berkat-berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Roh Suci tidak lagi dapat memuaskan dahaga kita. Firman Tuhan atau pekabaran mengenai Yesus Kristus menjadi hambar dan tidak menarik lagi. Memang saya secara pribadi kadang mendengar ya obrolan-obrolan dari anggota jemaat ya. Karena kami di sini sering bikin KKR. Ya, mereka katakan, "Aduh, KKR lagi." Ya, paling mah hari pertama Alkitab. Ya, mereka sudah hafal semua ya. Hari kedua itu berbicara tentang kedatangan Tuhan, ketiga hukum, hari keempat Sabat, hari kelima itu makanan, hari keenam baptisan. Wah, seperti itu terus menerus dan mereka katakan, aduh terlalu menonton itu terus ya. Dan ini saya mulai simpulkan, ini sepertinya mereka sudah merasa hambar dengan firman Tuhan. Padahal firman Tuhan itu walaupun kita sering baca setiap hari, ada hal yang baru yang boleh menjadi bagian kita, yang boleh memberikan kekuatan kepada kita. Nah, saudaraku, mari kita lihat di dalam Patriarch and Proverbs halaman 429. Di sana dikatakan demikian. Karena mereka selalu dilindungi oleh kuasa ilahi. Di sini Ellen White, dia katakan bahwa bangsa Israel selalu dilindungi oleh kuasa ilahi. Jadi orang Israel tidak menyadari betapa besar bahaya yang ada di sekitar mereka. Jadi orang Israel, mereka tidak menyadari itu betapa besar ya, betapa besar bahaya yang ada di sekitar oleh karena mereka dilindungi oleh kuasa ilahi. Selanjutnya dikatakan, rasa tidak bersyukur dan tidak percaya membuat mereka ada pada kondisi yang mematikan. Tangan perlindungan Allah diangkat dari bangsa Israel dan mereka diserang oleh binatang yang mematikan. Nah, ini yang luar biasa ya, saudara-saudaraku. Setelah tangan Allah diangkat dari untuk melindungi bangsa Israel, mereka diserang ya. Di ayat yang ke-6 di sana dikatakan, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Nah, itulah ya. Ketika perlindungan Tuhan itu diangkat, mereka diserang ya oleh binatang atau ular-ular tedung dan banyak yang mati. Nah, dengan mengeluh, orang Israel menjadi rentan terhadap gigitan ular tedung. Ya. Kalau di dalam New King James Version disebut dengan fiery serpent atau ular api. Ya. Ular api. Mereka diserang oleh ular api. Oleh karena apa? Karena mereka mengeluh dan bersungut. Padahal mereka selama dalam perjalanan menerima banyak berkat-berkat dari Tuhan. Nah, kalau kita melihat ya di dalam Efesus pasal 6 ayat 11 dan 16 dikatakan bahwa kita pun di zaman sekarang ini rentan terhadap panah api si jahat, yaitu iblis, yang di dalam Wahyu pasal 20 ayat 2 disebut sebagai si ular tua. Nah, gigitan ular tedung itu membuat banyak orang Israel mati pada waktu itu. Bagaimana dengan sekarang? Sekarang pula ada banyak kerohanian umat-umat Allah yang mati karena api si jahat atau ular tua itu. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, pada peristiwa itu, orang Israel datang kepada Musa, meminta Musa untuk berdoa agar mereka boleh dijauhkan dari ular-ular itu. Dan Tuhan menyuruh Musa untuk membuat ular tedung dari tembaga dan ditaruh di atas tiang.
Dan bagi siapa yang terkena gigitan ular dan memandang kepada ular tembaga itu, maka akan tetap hidup. Jadi pertanyaan pada saat ini adalah, ada apa dengan ular tembaga? Ya, ada apa dengan ular tembaga? Mengapa harus memandang ular tembaga itu? Di dalam Patriark and Prophet halaman 430 dikatakan demikian. Tidak ada kekuatan apa-apa di ular tembaga itu. Akan tetapi, Allah mau orang-orang Israel menyadari bahwa kesembuhan itu hanya berasal dari Allah saja. Siapa yang memandang kepadanya akan tetap hidup. Tidak ada apapun yang dapat mereka lakukan untuk tetap hidup selain daripada memandang kepada ular tembaga itu. Dan ular tembaga itu melambangkan Kristus. Itu di dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 dan 15. Saya ingin membacakan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, makna ular tembaga bagi kita adalah barang siapa yang terkena panah api si jahat dan hampir mati kerohaniannya saat ini, saudara dan saya dipanggil untuk memandang kepada Kristus. Karena kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri hanya pada satu opsi saja, yaitu memandang kepada Yesus. Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, yang sudah mengalahkan iblis atau si ular tua itu, pasti akan menyelamatkan saudara dan saya. Saat kita memandang kepada Yesus, kita tidak akan melihat kekurangan-kekurangan orang lain. Situasi di sekitar kita tidak akan membuat kita mati rohani. Di saat kita memandang kepada Yesus, kita yang sudah terkena dengan racun dosa, oleh karena gigitan ular tua itu akan tetap hidup karena Kristus Yesus sudah menang dan kita pasti hidup. Saat kita memandang kepada Yesus, kita akan meninggalkan hal-hal lain yang sebelumnya kita sangat inginkan karena kita telah disembuhkan dari dosa oleh darah Yesus Kristus. Sama seperti kata Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat 8. Dia katakan demikian. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Oh, luar biasa ya Rasul Paulus ini. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 14, di sana firman Tuhan katakan, tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudaraku yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, dengan memandang kepada Kristus, kita menguji iman kita. Saat kita memandang kepada Kristus, firman Tuhan akan menjadi makanan paling lezat yang kita akan selalu ingin nikmati. Dan kita akan merasakan kepuasan dari dahaga kita karena Yesus Kristus adalah air hidup itu mengalir dalam kita melalui Roh Kristus. Di dalam ayat yang terakhir, Roma 6 ayat yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Pada saat ini, yang menjadi bagian kita,
melalui firman Tuhan ini. Marilah kita tetap terus memandang kepada Kristus, apapun situasi kita, ya, yang ada di sekitar kita, di dalam lingkungan keluarga, di dalam lingkungan kerja, ya, di dalam jemaat, pandanglah kepada Yesus. Karena dengan memandang kepada Kristus, kita akan dipuaskan. Kita akan dapat merasakan bagaimana berkat-berkat Allah yang sesungguhnya itu. Dan pada akhirnya, janji Tuhan, kehidupan kekal, Tuhan akan berikan kepada kita yang kita nanti-nantikan. Kita sudah capek hidup di dunia ini. Kita rindu Tuhan segera datang dan kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan. Ini menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kita sebagai umat-umat Advent yang menanti akan kedatangan Tuhan yang sudah sangat dekat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Amin. Terima kasih Pendeta, firman yang menguatkan kami yang mendengar. Kita akan menutup dengan lagu Sion nomor 193. Dan sesudah itu Pendeta doa tutup dan doa Bapa kami. Hadiratmu
kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, satu pertemuan yang indah melalui media Zoom di dalam ibadah pada malam ini. Terima kasih Tuhan. Dengan firman-Mu yang kami sudah pelajari, yang kami telah dengar bersama-sama, boleh memberikan kekuatan pengharapan bagi kami sebagai umat-umat Tuhan di dalam perjalanan iman kami menuju ke kanan surgawi, supaya kami tetap dikuatkan, tidak bersungut-sungut, tetapi kami terus bersukacita, apapun situasi kondisi yang terjadi dengan kehidupan kami. Bapa di sorga, kami percaya penderitaan, kesusahan di dunia ini yang kami hadapi tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada kami, umat-umat Tuhan, ketika Engkau datang di kali kedua untuk menjemput kami. Oh Bapa di sorga, di saat ini hamba-Mu memohon Tuhan berkati untuk tim pendoa Eropa, semua yang sudah hadir di dalam ibadah Zoom, bahkan yang tidak sempat hadir ya Tuhan, diberkatilah semua anggota yang ada dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Selalu ada sukacita, ada kebahagiaan dan ketentraman. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga yang ada. Hamba juga memohon, berkatilah mereka semua dengan kesehatan, kekuatan, hikmat sorga dalam menjalani kehidupan mereka. Mereka boleh menjalani dengan sukacita. Bapa di sorga, hamba juga mendoakan Engkau berkati dalam setiap pekerjaan, tanggung jawab juga yang Tuhan percayakan bagi seluruh anggota tim pendoa Eropa yang ada, sehingga mereka tetap bekerja dengan baik. Mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh dan teristimewa juga di dalam pelayanan mereka, pelayanan pekerjaan Tuhan. Mereka akan lakukan itu dengan baik. Nama Tuhan saja dipuji dimuliakan. Bapa di sorga, bila mana juga ada pergumulan-pergumulan yang mereka sementara hadapi sampai pada saat ini. Mungkin mereka belum menerima jawaban-jawaban doa, namun kami percaya ada cara dan waktu Tuhan sendiri yang terindah akan menjadi bagian mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan jawaban yang pasti dari Tuhan. Mereka tidak akan kehilangan sukacita, oleh karena Tuhan sendiri yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa di sorga mendoakan untuk anak-anak cucu mereka, Tuhan juga berkati dimanapun mereka berada, selalu ada di dalam lindungan kasih serta penyertaan Tuhan. Sebagaimana Tuhan juga melindungi bangsa Israel, Tuhan juga akan melindungi umat-umat-Mu yang ada pada saat ini. Bapa di sorga, hamba juga memohon, bila mana juga ada pergumulan secara pribadi, ketika mereka datang di dalam doa dan permohonan dengan segala keluh kesah mereka, miringkanlah telingamu ya Tuhan untuk mendengar segala permohonan pergumulan mereka, dan jawablah menurut kasih dan kemurahan-Mu saja. Terima kasih Bapa di sorga, hamba-Mu menyerahkan akan kehidupan umat-umat-Mu, tim pendoa Eropa ini ke dalam tangan-Mu. Keluar masuk mereka Engkau jaga, dijauhkan kecelakaan, mara bahaya, sakit, niat jahat, kuasa kegelapan, bahkan kematian yang mudah merampas akan kehidupan kami. Hamba-Mu terus bermohon, berkat umur panjang Tuhan anugerahkan bagi seluruh anggota dari tim pendoa Eropa yang ada. Terpujilah namamu ya Tuhan, dan terima kasih ya Bapa di sorga. Engkau telah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Dankjewel. Terima kasih banyak pendeta sudah mendoakan kami. Terima kasih dan juga renungannya yang mengingatkan kami kembali untuk memasuki